Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ayyuhal hadirun al-muttaqun fi hadhihi as-sa'ati asy-syarifah al-mubarakah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalani kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Raya Pulau Asamiu. Yang mudah-mudahan segala niat dan langkah kita serta ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, baik itu yang bersifat mahdhah maupun ghair mahdhah, senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat ma'assalam senantiasa tercurahkan kepada kehambaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam yang penuh dengan dekadensi moral menuju alam yang penuh dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita, yang menjadikan role model kita dalam kehidupan kita untuk kehidupan dunia terlebih kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah firman, innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Sebagai khatib, saya tidak bosan-bosan dan tidak segan-segan untuk mengajak kepada para jamaah Masjid Raya Pulau Asam pada umumnya dan kepada saya pribadi sebagai khatib, marilah kita tingkatkan
iman dan takwa serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan, kemunafikan dan kezaliman, yakni dengan berimtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita serta berupaya untuk menjauhi segala apa-apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan bekal takwa kita kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dan diberikannya rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tema Jumat kita kali ini adalah persiapan menuju akhirat. Ketika kita mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, atau bahkan dari satu negeri ke negeri yang lain, tentunya diperlukan dan dibutuhkan adalah persiapan-persiapan, baik itu persiapan fisik, mental, kesehatan, dan persiapan-persiapan lainnya, sehingga kita selamat sampai tujuan dengan aman dan nyaman. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita ketika maut, ajal datang kepada kita? Karena kata Allah, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu mempunyai ajal. Apabila ajalnya datang, ia tidak bisa memajukan atau memundurkannya barang sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, tentunya kita perlu persiapan, karena Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Man dakhala al-qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Siapa yang masuk kubur tanpa bekal atau tanpa persiapan, dalam hal ini adalah amal ibadah, ia seperti mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal. Ia tenggelam di dalam lautan yang begitu dalam. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah akan memberikan pertanyaan kepada seorang hamba, 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang umurnya. Yang kedua, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang masa mudanya. Dan yang ketiga, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan digunakannya untuk apa. Dan yang keempat, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, madza amila bi." Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, sehingga ia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya, bukan pasal umurnya panjang atau pendek yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sejauh mana ia menggunakan umur tersebut. Karena sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amal. Ia yang diberikan umur yang panjang oleh Allah dan baik amal perbuatannya. Sebaliknya, wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia
yaitu man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Ia yang diberikan panjang umurnya oleh Allah, akan tetapi buruk amal perbuatannya. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimahumullah, selain kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara muhasabah, introspeksi diri kita, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam syair dikatakan, wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zahidun kaifa ihtimali. Dan umurku semakin hari semakin berkurang, sementara dosaku semakin hari semakin bertambah. Bagaimana aku untuk memikulnya? Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Adapun pertanyaan yang kedua adalah tentang masa mudanya. Masa muda adalah masa yang paling indah. Karena masa muda orang lalai, lupa dia akan beribadah nanti setelah tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang benar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan di yaumil qiyamah, yang salah satunya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, yaitu orang pemuda yang hatinya terpaut atau terikat di dalam masjid. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia pergunakan. Allah tidak melarang kita disuruh untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, selama harta itu kita dapatkan dari yang halal dan baik. Akan tetapi betapa sayangnya ketika kita menyalahgunakan harta tersebut, ketika kita bersedekah, beramal jariah, ini yang dapat menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, alladzina yunfikuna bis-sarra wa dharra, yaitu orang yang gemar memberikan infaknya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Hadirin rahimakumullah. Dan pertanyaan yang terakhir adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Dengan ilmunya, apakah ia amalkan atau tidak? Ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yubda lil asli, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ilmu dapat menghantarkan kita kepada Allah manakala kita dapat mengajarkannya untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, an-nas kulluhum halikun. Manusia seluruhnya adalah celaka, illa al-alimun, kecuali mereka yang berilmu. Ketika kita menghendaki kehidupan dunia, tentunya kita wajib memiliki ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah, dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat juga wajib memiliki ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, baik itu dunia maupun akhirat, fa alaihi bil ilmi, hendaklah memiliki ilmu. Diteruskan oleh Al-Ghazali, wal alimuna kulluhum halikun, dan orang-orang yang berilmu itu juga celaka, illal amilun, kecuali mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halikun, dan mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya juga celaka, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Al-ikhlas itu adalah sirrun min asrari, kata Allah. Ikhlas itu adalah salah satu rahasia dari rahasia.
yang aku titipkan kepada hambaku yang aku cintai. Malaikat tidak bisa mencatat keikhlasan orang itu, dan setan tidak bisa merusak serta mengganggu keikhlasan orang itu. Diteruskan oleh Al-Ghazali, wal mukhlisuna kulluhum ala khatar. Dan orang ikhlas itu pun celaka. Illa man arafa makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kecuali orang-orang yang memahami dan menyadari bahwa harta, kekayaan, ilmu yang dia miliki semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimarahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Cianjur sana, mudah-mudahan yang telah meninggal dunia senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan atas segala kesalahan-kesalahannya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul majid wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik warham ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha falal khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami dan kepada orang tua kami. Kasihanilah mereka ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum
Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.